Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang kembali di podcast kita Rumpi Pajak. Rujak Pajak Rumpi bersama KPP Madya Pekanbaru. Seperti biasa kawan pajak, kita ditemani oleh narasumber yang berkompeten nih di bidangnya nih, yaitu bersama dengan salah seorang pejabat Kepala Seksi Pengawasan di KPP Madya Pekanbaru, yaitu Bapak Ali Yaya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, selamat datang Pak di podcast kita untuk pertama kalinya nih ya Pak ya. Iya. Perdana. Pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita membahas tentang upaya hukum ke atas ketertiban pajak. Jadi memang kalau kita bicara upaya hukum berarti ada sesuatu yang tidak pas gitu Pak ya. Ya, ada dispute lah. Dispute gitu ya. Dengan ini business. Jadi memang ini berawal ya dari kawan pajak, ini berawal dari sistem self assessment kita itu sendiri, di mana kawan pajak atau wajib pajak diberikan kewenangan atau hak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga yang menentukan pajak terutama tentu kawan pajak sendiri. Nah, kemudian apa sih fungsi Fiskus? Nah, fungsi Fiskus di sini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga apabila dalam hal ini Fiskus menemukan ini belum cocok nih yang dihitung sama kawan pajak, tentunya Fiskus akan melakukan penetapan. Nah, tentunya ketika ada penetapan, wajib pajak berpendapat berbeda, timbullah sengketa. Nah, mungkin seperti ini Pak ya, upaya hukum yang akan kita bahas hari ini. Ya, benar. Jadi sesuai dengan undang-undang HPP juga itu kan disebutkan bahwa kita menganut prinsip self assessment. Iya. Jadi di sini wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutama. Ya. Cuma di sini juga Fiskus ada kewenangan untuk melakukan apabila ada data, apabila data ditemukan oleh Fiskus. Menurut Fiskus, ya. Jadi dia akan melakukan pengawasan, kemudian melakukan pemeriksaan, sehingga nanti dari situ timbullah yang namanya SKP. SKP, surat ketetapan pajak. Ya, nah disinilah timbul perbedaan antara wajib pajak dengan Fiskus. Nah, maka di sini ada haknya WP untuk melakukan upaya hukum. Salurannya. Ya. Sehingga kita tegaskan lagi ya kawan pajak yang kita bahas di sini, upaya hukum atas surat ketetapan pajak ya, bukan STP. Tentu STP beda lagi salurannya, atau SP2DK. SP2DK mungkin kawan pajak sudah sering mendengar. Kalau itu bukan penetapan ya, itu hanya himbauan atau klarifikasi dari kantor pajak. Ya. Ya benar, itu upaya hukum itu hanya atas SKP. Itu juga di Undang-Undang HPP di pasal 25 menyatakan bahwa upaya hukum hanya bisa kita lakukan terhadap SKP. Sementara untuk STP kan punya saluran sendiri, dan SP2DK sendiri. Seperti dijelaskan tadi bahwa SP2DK itu kan hanya surat permintaan penjelasan data dan informasi keterangan. Ya. Baik, kita lanjut langsung saja. Kita sudah tahu yang kita bahas ini adalah SKP. Nah, untuk upaya hukumnya apa-apa aja step untuk kawan pajak untuk bisa melakukan upaya hukum ini, Pak? Nah, untuk stepnya itu ada yang tahap pertama itu kalau memang wajib pajak merasa
SKP yang ditetapkan oleh pihak Fiskus itu tidak sesuai, maka ini wajib pajak dapat mengajukan yang namanya keberatan atas ketetapan SKP tadi. Ya. Nah ini proses keberatan ini itu sebenarnya prosesnya akan dilakukan di Kanwil. Ya, di Kanwil, tempat wilayah KPP ya yang terdaftar di Kanwil tersebut. Dibawahi oleh Kanwil tersebut. Nah, itu. Jadi kalau konteksnya KPP Madya tentunya Kanwil di JP Riau ya Pak ya? Iya. Yang ada di Sudirman. Iya. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya tadi, proses awalnya kawan pajak bisa melakukan namanya keberatan. Ya. Nah, kalau keberatan ini ada format khusus atau hal-hal yang perlu diperhatikan ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi untuk mengajukan keberatan memang sudah diatur format khusus. Ini sebenarnya untuk kemudahan juga, baik itu untuk wajib pajak maupun ke pihak Fiskus nantinya. Nah ini diatur di PMK 9, kemudian PMK 202 itu tentang tata cara penyelesaian keberatan. Gitu. Jadi pengajuan keberatan ini sebenarnya kita harus melihat formalnya dulu. Kemana sih saluran keberatan itu ditujukan. Gitu ya. Jadi di sini banyak mungkin kesalahan itu ditujukannya ke Kanwil. Ya, langsung Kanwil. Langsung ke Kanwil. Sebenarnya, sebenarnya enggak. Atau ke KPP juga kadang-kadang. Iya. Harusnya itu ditujukan ke KPP dan tempat wajib pajak terdaftar. Nah, kemudian nanti surat permohonan keberatan tadi oleh KPP akan diteruskan ke Kanwil untuk diproses keberatannya di Kanwil. Karena yang memutuskan Kanwil. Ya, sesuai dengan tupoksinya memang itu tupoksinya Kanwil. Baik, memang kawan pajak kalau kita baca di PMK 9 tahun 2013 atau sebagaimana telah diubah terakhir di PMK 202 tahun 2015, memang formatnya sudah diatur ya Pak ya. Kalau ditujukan itu Direktur Jenderal Pajak UB KPP-nya. Jadi memang kawan pajak tidak mengajukannya ke Kepala Kanwil, walaupun Kepala Kanwil nanti yang memprosesnya. Kemudian walaupun seperti itu, di samping yang tadi tujuan suratnya, ada lagi nggak Pak yang ini kawan pajak nih sering salah nih, dalam secara formal aja udah salah gitu Pak? Iya, seperti saya sebutkan tadi bahwa memang formalnya dulu kita penuhi. Tadi itu format surat. Format surat Pak. Ya. Kemudian juga yang perlu diingat ini jangka waktu. Jangka waktu pengajuan. Jangka waktu pengajuan. Nah, untuk keberatan, batas pengajuan keberatan adalah 3 bulan sejak SKP diterima. Diterima Pak ya? Ya, bukan benar. Dikirim ya? Bukan dikirim. Jadi kawan pajak untuk catatan nih, kawan pajak karena argonya itu ketika diterima, maka sebaiknya kawan pajak ini mencatat nih, ini kapan diterima agar argo 3 bulannya itu tidak kelewat ya. Ya, benar. Jadi sebenarnya di sini ada dikasih waktu bagi wajib pajak untuk menimbang-nimbang apakah memang dia sudah merasa fix untuk mengajukan keberatan. 3 bulan itu lah ya. 3 bulan itu untuk berpikir apakah memang yakin untuk mengajukan keberatan. Kemudian setelah kawan pajak mengajukan keberatan, ini dalam kondisi ternyata keberatannya ditolak Pak. Iya. Ditolak di SK keberatannya, menolak permohonan keberatan gitu. Nah, apakah dengan penolakan tersebut wajib pajak harus langsung membayar nih
atau masih ada nih saluran atau upaya hukum lain untuk wajib pajak memperoleh keadilan gitu Pak? Oh ya, jadi di sini begitu permohonan keberatannya ditolak, ya kan, ya enggak langsung harus membayar, enggak serta merta untuk membayar pajak utangnya, gitu kan. Tetapi masih ada upaya lain. Upaya berikutnya ya dengan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak. Oh, banding ya Pak? Iya, banding. Berarti kalau wajib pajak mengajukan setelah mendapatkan SK keberatan masih belum puas, ya, mengajukan ke banding ke pengadilan pajak. Berarti ini tidak di DJP lagi Pak ya? Ya, benar. Jadi di sini udah ke pihak ketiga istilahnya gitu ya kan. Nah, mungkin ya ada anggapan mungkin di wajib pajak bahwa kalau keberatan itu kan di Kanwil. Nah, itu kan institusinya di Direktorat Jenderal Pajak juga gitu ya kan. Nah, jadi sudut pandangnya ya mungkin dianggap sama wajib relatif sama katanya kan. Tolak-tolak aja. Iya, makanya di sini dengan mengajukan ke pengadilan pajak berarti let's say itu ya biarlah pihak ketiga lebih fair. Iya, lebih fair. Iya. Terus Pak, step-step kita mengajukan keberatan, mungkin kawan pajak belum tahu nih. Step-step pengajuan keberatan, apakah pengajuan keberatan itu, pengajuan banding itu sama dengan pengajuan keberatan yang tadi kita sebutkan? Apakah nanti kawan pajak memasukkan surat bandingnya ke KPP atau langsung ke pengadilan pajak? Ini juga terkait dengan formal pengajuan juga gitu ya. Jangan sampai salah juga. Ya, nanti wajib pajak mengajukannya ke KPP lagi. Kemudian atau ke Kanwil. Nah, untuk banding itu pengajuan permohonannya itu langsung ke pengadilan pajak. Nah, tapi seperti tadi yang keberatan tadi, ini juga formalnya harus ingat nih. Ini yang pertama ini terkait dengan jangka waktu. Batas pengajuan lagi. Ya, batas pengajuan lagi. Nah, untuk permohonan banding itu batas waktunya 3 bulan sejak SK keberatan diterima. Sama ya Pak ya, diterima. Ya. Kemudian kalau 3 bulannya terlewati Pak, karena memang bencana alam atau hal yang membuat wajib pajak itu nggak bisa Pak, terus gimana itu Pak? Oh ya, jadi memang di sini ada pengecualian ya, ada pengecualian bisa ya melebihi 3 bulan tadi. Ya, apabila ada kondisi-kondisi tertentu dan wajib pajak juga bisa menunjukkan bahwa ya itu dalam pengajuan banding tadi itu ada efek force majeure di luar kendali dia, di luar kendali wajib pajak. Ya. Jadi memang kawan pajak ini memang relaksasi ya kalau memang batas waktunya terlewati, tapi itu bukan karena sebabnya wajib pajak, tapi karena force majeure maka diberikan pengecualian. Dan untuk informasi kawan pajak, pengajuannya bisa di pengadilan pajak tuh bisa di Jakarta atau di Surabaya. Jadi kalau kita rekap lagi nih Pak, pengajuan keberatan itu batas waktunya 3 bulan sejak SKP diterima. Kemudian apabila kawan pajak belum puas juga, maka kawan pajak bisa mengajukan upaya hukum lain, yaitu banding ya Pak ya. Benar. Dimana batas waktunya juga 3 bulan ini kawan pajak, 3 bulan dari SK keberatannya diterima. Nah ini juga menjadi perhatian untuk kawan pajak. Selanjutnya kita lanjut ke SKP-nya Pak. Ke SKP-nya biasanya kan kita kalau pemeriksaan itu jenis pajaknya banyak ya Pak ya. Jenis pajaknya banyak, masanya juga banyak. Nah untuk pengajuan keberatan atau banding, bisa nggak secara formal wajib pajak itu simpelnya membuat satu surat aja nih untuk seluruh jenis pajak atau
untuk banyak masa pajak gitu Pak. Boleh nggak gitu Pak? Oh gitu ya. Jadi memang kalau ketentuan formalnya itu tidak bisa. Nggak bisa ya Pak? Jadi apabila mengajukan keberatan hanya diajukan untuk satu SKP. Satu SKP. Iya. Iya. Mengajukan banding seperti itu juga. Satu SKP satu masa juga ya. ya. Satu masa Jadi juga. nggak. Nah, tadi kita sudah bicara tidak boleh nih gelondongan, surat permohonannya gelondongan, satu surat permohonan banyak jenis pajak atau banyak masa pajak gitu Pak ya. Nah, kemudian untuk diketahui kawan pajak, untuk formalnya kami beritahukan juga ada syarat untuk pengajuannya. Jadi untuk pengajuannya juga ada setoran yang harus dilunasi oleh kawan pajak ketika akan mengajukan banding, yaitu jumlah pajak terutang telah dibayar itu 50% dengan melampirkan SSP DPBK kecuali produknya SKPN atau SKPLB. Nah, mungkin kawan pajak ada yang bertanya ya, 50% ini nggak ada di undang-undang pajak, kok ada di permohonan gitu ya. Jadi memang 50% ini ada di undang-undang pengajuan pajak kawan pajak. Jadi memang ini ada di ketentuan pengadilan pajak itu sendiri. Jadi untuk kawan pajak perhatikan bahwa 50%-nya itu bukan DJP yang mengatur, tetapi dari pengadilan pajak. Kemudian kita lanjutkan Pak ya. Nah, sekarang tadi kita udah banding, udah keberatan, kemudian banding. Nah, di banding juga ternyata kawan pajak nggak puas Pak. Masih tetap nggak puas. Masih nggak puas karena memang hasil bandingnya belum sesuai dengan yang dimohonkan. Nah, apa upaya hukum selanjutnya ini Pak? Nah, sebenarnya masih ada haknya wajib pajak, yaitu dengan menempuh upaya hukum berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali. Ya. Nah, tadi pengadilan pajak. Sekarang kalau peninjauan kembalinya apa di pengadilan pajak juga gitu Pak? Nah, untuk peninjauan kembali itu bukan di pengadilan pajak lagi, tetapi itu di MA, Mahkamah Agung. Oh, di Mahkamah Agung, di atasnya lagi. Iya. Terus untuk PK ini apa saja yang harus kawan pajak perhatikan nih untuk pengajuannya? Sebenarnya ada kondisi tertentu ya yang harus diperhatikan untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali. Yang pertama itu apabila itu ada novum atau bukti baru ya. Bukti baru boleh ya. Iya, yang bersifat mungkin menentukan atau menghasilkan putusan yang berbeda dengan adanya novum tersebut. Iya. Oke. Nah, kemudian juga di sini terkait dengan jangka waktu juga. Novum tadi itu juga ada jangka waktu. Kapan sih bisa mengajukan PK apabila ada novum atau bukti baru? Itu jangka waktunya 3 bulan sejak ditemukannya bukti baru. Iya, baru tadi. Berarti jangka waktunya berbeda startnya Pak ya? Iya, startnya berbeda. Nah, kemudian juga yang kondisi berikutnya itu apabila telah dikabulkan apa yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut oleh wajib pajak ya. Tidak sesuai, ya kan? Jadi wajib pajak tetap mau yang sesuai. Iya. Maka dia ajukan PK. Iya. Ini juga ada jangka waktunya pengajuannya, yaitu 3 bulan sejak putusan pengadilan pajak dikirim. Oke, berarti berbeda tadi. Nah, yang ketiga, ini kondisi apabila suatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, gitu ya kan? Berarti di putusan pengadilan pajak itu nggak dibahas gitu? Iya, nggak dibahas. Ya kan? WP masih menuntut. Di pengadilan pajak. Bisa mengajukan PK. Bisa mengajukan PK. Oke. Nah, kemudian kondisi yang keempat, apabila terdapat suatu putusan yang nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kita rekap lagi kawan pajak. Apabila kawan pajak mau mengajukan peninjauan kembali,
ada 4 kondisi nih, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Ali tadi. Pertama, ada novum baru, di mana novum ini, bukti baru ini, TMT-nya mulai sejak ditemukan. Iya. Nah, jadi ada 3 bulan dia Pak ya. Ya, untuk novum ya. Kemudian di PP dikabulkan apa yang tidak tuntut gitu. Nah, ini kawan pajak juga boleh dalam kondisi seperti ini boleh mengajukan peninjauan kembali. Kemudian ada lagi belum diputus. Kondisi ketiga nih, ada materi yang belum diputus padahal kawan pajak sudah mengajukan banding atas materi tersebut. Ini juga boleh. Terakhir, kondisi kawan pajak bisa melakukan PK tadi sebagaimana disebutkan, ada putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini garis bawahi adalah nyata-nyata, bukan masalah persepsi, tetapi nyata memang ini putusan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sepertinya kita sudah bergerak tadi dari keberatan, banding dan PK, dan memang upaya hukum PK terakhir Pak ya. Ya. Nah, memang itu step upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh kawan pajak. Baik Pak, untuk menutup podcast kita hari ini, bisa disimpulkan nggak Pak, bagaimana sih sebenarnya upaya hukum ini didesain gitu? Jadi ya podcast kita kali ini memang ingin mengedukasi wajib pajak bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi DJP sudah mencoba bersikap fair di sini. Fair. Ya, di mana apabila memang ada dispute atau perbedaan pendapat antara wajib pajak, maka diberi ruang untuk menempuh upaya hukum, mulai dari keberatan, kemudian banding, naik lagi sampai dengan PK atau peninjauan kembali. Nah, kemudian juga putusan banding, putusan PK itu juga dapat kawan pajak jadikan acuan atau istilahnya benchmark lah ya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi kawan pajak bisa cari di webnya ya Pak ya. Karena memang itu memang diucapkan untuk umum gitu. Putusannya diucapkan untuk umum. Benar-benar. Kemudian memang putusan ini untuk upaya hukum terakhir adalah peninjauan kembali, sehingga kawan pajak harus kalau memang tidak setuju dengan hasil penetapan, inilah upaya hukum terakhir bagi wajib pajak. Baik, semoga podcast kita ini bermanfaat ya Pak ya bagi kawan pajak, dan memang kawan pajak diingatkan kembali agar jangan sampai nih 3 bulannya jangan sampai lolos, karena memang itu syarat formal pengajuan ya Pak ya. Dan yang kedua, formatnya juga jangan sampai salah, karena sayang sekali kalau belum masuk materi formalnya sudah gugur ya, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang jadi perhatian juga memang untuk karena berkaitan dengan 3 bulan itu, yaitu tanda terima penerimaan SKP-nya. Kawan pajak harus teliti nih atau menyimpan dokumen-dokumen penerimaan surat-surat ini, karena nanti akan mempengaruhi Pak ya. Ya, benar sekali. Mempengaruhi. Jadi benar sekali, tadi kita dalam pengajuan baik itu keberatan, kemudian juga banding ataupun PK, itu syarat formalnya itu harus benar-benar kita penuhi. Saklek Pak ya? Iya, saklek di situ. Kenapa? Kalau syarat formalnya belum tidak kita penuhi, itu nggak bakal masuk ke materi. Sangat sayang sekali. Nah, tadi jangka waktu, kemudian di sini juga, makanya di sini disarankan pada kawan pajak itu untuk selalu ya menyimpan tanda terima SKP, SK keberatan, atau surat-surat terkait dengan kewajiban perpajakan kita. Ya, nanti yang ini bisa kita pergunakan untuk proses upaya hukum. Upaya hukum itu mempengaruhi upaya hukumnya sendiri. Iya, benar.
Baik, terima kasih Pak Ali atas paparannya. Demikian kawan pajak pembahasan kita tentang upaya hukum atas ketetapan pajak. Sampai jumpa pada episode rujak selanjutnya. Terima kasih nih kawan pajak, tetap setia menyaksikan Rujak Madya, Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Nantikan episode-episode berikutnya yang dapat menambah wawasan kawan pajak. Akhir kata, saya Firdaus selaku host dan narasumber kita Pak Ali ya. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.